Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman sekalian yang sempat hadir, yang dimana sesuai dengan yang kita jadwalkan hari ini tanggal 25 November tahun 2024, kita akan mendiskusikan mengenai agenda subklaster gizi, yang dimana kita akan menganalisis situasi terkini yang terjadi, update kendala, serta kesenjangan pada proses pelaksanaan ataupun perencanaan. Nah, baik, langsung saja. Ada pula pemetaan sasaran gizi. Di sini bisa kita lihat sasaran gizi bencana gempa bumi di Provinsi Sanubari. Nah, baik, di mana gempa mengakibatkan banyak kerusakan dan korban jiwa. Ribuan keluarga kehilangan rumah, kehilangan akses terhadap layanan, dan mencari perlindungan di daerah yang lebih aman. Nah, bisa dilihat di sini diperkirakan ada 1,5 juta jiwa yang terkena dampak, termasuk 7.800 balita, dan lebih dari 20.000 orang saat ini tinggal di kamp-kamp pengungsian dan sebagian besar di pemukiman informal yang secara mendadak. Nah, bisa dilihat di sini ada hasil Rapid Health Assessment Kabupaten Ambara, di mana ada 47 titik pengungsian, ada 1.441 lansia, ada 7.684 ibu hamil, lalu ada 33 ibu menyusui, ada 720 bayi umur 0 sampai 5 bulan, ada 1.100 bayi usia 6 sampai 11 bulan, ada 800 jiwa anak usia 12 sampai 23 bulan, ada 900 anak usia 24 sampai 29 bulan, ada 545 remaja putri, ada 12 penyandang disabilitas, dan ada 21 yang mengidap penyakit kronis. Selanjutnya, nah baik, di sini ada hasil RHA Kabupaten Saliwang, di mana ada 28 titik pengungsian, ada 864 lansia, ada 4.610 ibu hamil, ada 21 ibu menyusui, ada 432 bayi usia 0 sampai 5 bulan, ada 800 bayi usia 6 sampai 11 bulan, ada 550 anak usia 12 sampai 23 bulan, ada 442 anak usia 24 sampai 59 bulan, ada 233 remaja putri, ada 9 penyandang disabilitas, dan 13 yang memiliki penyakit kronis. Oke, yang terakhir di sini ada hasil RHA Kabupaten Rawang, yang dimana ada 19 titik pengungsian, ada 576 lansia, ada 3.074 ibu hamil, ada 15 ibu menyusui, ada 288 bayi usia 0 sampai 5 bulan, ada 750 bayi usia 6 sampai 11 bulan, ada 655 anak usia 12 sampai 23 bulan, ada 375 anak usia 24 sampai 29 bulan, ada 112 remaja putri, ada 6 penyandang disabilitas, dan 17 yang mengidap penyakit kronis. Selanjutnya saya alihkan kepada saudari untuk memaparkan rencana. Baik, seperti yang sudah dipaparkan oleh saudari Dian Salva, di sini kita akan beralih kepada pembahasan mengenai kebutuhan prioritas kita. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya dampak gempa yang terjadi di Provinsi Sanubari ini menyebabkan terjadi 50% fasilitas atau layanan kesehatan tidak berfungsi secara baik. Lalu kebutuhan prioritas utama yang diperlukan seperti terutama adalah air bersih, di mana kita membutuhkan air bersih untuk sanitasi dan kebersihan, serta adanya MCK atau fasilitas toilet umum. Next slide. Prioritas selanjutnya ialah kesehatan. Terutama hal ini sangatlah krusial bagi kita, yang mana kita harus memperhatikan penanganan gizi, trauma dampak bencana, serta akses layanan publik yang dibutuhkan oleh korban dampak bencana. Next. Baik, selanjutnya adalah pemulihan infrastruktur, di mana yang perlu kita perhatikan adalah memperhatikan adanya tempat tinggal atau perlindungan kamp-kamp yang layak bagi pengungsi, serta apakah makanan atau logistik yang kita berikan, yang kita sumbangkan atau donasikan, distribusikan sampai kepada target-target yang tepat. Lalu ada pula pemulihan ekonomi. Kita harus memastikan apakah
masyarakat atau orang-orang yang terdampak bencana ini dapat memulihkan ekonominya seperti sebelum ada terjadinya bencana. Next slide. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya kita akan beralih kepada pemaparan agenda pelaksanaan gizi pada situasi dampak bencana di Provinsi Sanubari. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan atau melaporkan agenda pelaksanaan gizi yang telah direncanakan sebelumnya, di mana saya perwakilan dari sektor PMBA. Agensi pelaksananya itu TGC dan tipe bantuan nutrisinya yaitu MPASI, dan keterangan aktivitasnya itu penyediaan makanan pendamping ASI di daerah Kabupaten Ambara, Saliwan, dan Rawang. Seperti yang kita ketahui bahwa daerah tersebut yang terkena bencana. Terus statusnya ini untuk saat ini sedang berlangsung, dimulai dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023. Jenis penerimanya itu ibu menyusui atau ibu nifas, dan total penerima manfaatnya yaitu anak usia 6 sampai 23 bulan dengan total 15.437. Selanjutnya ada dari agensi pelaksananya yaitu Universitas Sanubari Jaya, di mana tipe bantuannya itu konselor. Keterangan aktivitasnya yaitu edukasi pemberian makan bayi dan anak, dan kabupatennya yaitu Ambara, Saliwan, dan Rawang. Statusnya saat ini sedang berlangsung, dimulai dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023. Jenis penerimanya yaitu ibu hamil dan ibu nifas, dan total penerima manfaatnya itu anak usia 6 sampai 23 bulan dengan total 4.655 orang. Selanjutnya ada SAGI, di mana tipe bantuannya itu konselor atau ahli gizi. Keterangan aktivitas yaitu konseling menyusui di Kabupaten Ambara, Saliwan, dan Rawang. Tanggal dimulainya itu dimulai dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023. Jenis penerima manfaatnya itu ibu hamil atau ibu menyusui, dan total penerima manfaatnya yaitu ibu hamil dan ibu hamil dan ibu nifas. Totalnya itu 15.437. Selanjutnya ada agensi pelaksana yaitu Universitas Sanubari Jaya, di mana tipe bantuannya yaitu PMTA. Keterangan aktivitasnya yaitu PMTA ibu hamil, dilaksanakan di Kabupaten Saliwang, Ambara, dan Rawang. Statusnya juga sedang berlangsung, dimulai pada tanggal 12 November 2023 sampai tanggal 26 November 2023. Jenis penerimanya yaitu ibu hamil, dengan total penerima manfaat ibu hamil sebanyak 15.368. Selanjutnya itu ada agensi pelaksananya itu LSM Dompet Duafa. Tipe bantuannya itu bubur dan susu formula. Keterangan aktivitasnya itu bubur bayi dan susu formula di Kabupaten Ambara, Saliwan, dan Rawang. Statusnya juga saat ini sedang berlangsung, dimulai dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023. Jenis penerima manfaat yaitu ibu menyusui atau nifas. Total penerima manfaat yaitu anak usia 0 sampai 23 bulan dengan total 6.096 orang. Baik, selanjutnya itu ada aksi cepat tepat, di mana tipe bantuannya yaitu peralatan bayi dan ibu. Aktivitasnya itu mendistribusikan perlengkapan bayi dan ibu di lokasi pengungsian, dan berlangsung di 3 daerah yaitu Ambara, Saliwan, dan Rawang. Dan statusnya saat ini juga sedang berlangsung, dimulai dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 16 November 2023. Jenis penerimanya yaitu ibu menyusui atau ibu nifas, dengan total penerima manfaat yaitu ibu menyusui atau ibu nifas dan bayi sekitar 17.813 orang. Sekian pemaparan dari sektor PMBA. Mungkin dari teman-teman sekalian yang ada yang ingin bertanya. Baik, saya ingin menanyakan bagaimana rencana mobilisasi penyaluran MPASI yang telah teman atau saudari jelaskan ke setiap wilayah terdampak, yang mana kita ketahui ada
3 camp pengungsian. Lalu apakah ada kendala yang dalam pelaksanaannya? Maksud saya, apakah ada kendala yang saudari temukan atau dapati pada saat pelaksanaan mobilisasi MPASI tersebut? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, di mana mobilisasi penyaluran atau distribusi MPASI berupa bahan untuk pelaksanaan dapur khusus anak dan balita ke lokasi pengungsian dilakukan dengan melalui jalur darat dengan bantuan dinas setempat dan ibu-ibu di kamp pengungsian untuk membuat makanan pendamping ASI. Kendala yang didapati dikarenakan akses yang belum pulih total serta kurangnya akses penyimpanan bahan pangan yang layak. Bantuan MPASI yang diberikan secara berkala untuk mencegah kerusakan pangan. Hal ini menyebabkan adanya kardus PMT berserakan di halaman terbuka kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Saliwan dan Rawan. Oke, saya juga ingin bertanya, bagaimana dengan pelaksanaan pemberian susu formula yang dibawa oleh dompet bencana atau LSM ini? Dan apakah telah sesuai atau adanya kendala yang telah dialami? Terima kasih. Sejauh ini pemberian susu formula telah tepat sasaran. Terlebih lagi adanya konselor seperti yang dipaparkan tadi, serta ahli gizi di lokasi terdampak, serta jalannya edukasi pada ibu menyusui mengenai pemberian ASI eksklusif dan tidak ada kendala dalam prosesnya di beberapa lokasi pengungsian di Ambara. Namun tetapi kami melihat data bahwa tidak meratanya donasi susu formula di beberapa lokasi pengungsian serta adanya kendala 89 pengungsian tidak memiliki akses terhadap konselor menyusui. Ibu menyusui melaporkan tidak nyaman di dalam memberikan ASI karena tidak adanya privasi, sehingga kami menyarankan untuk memperbanyak bangunan ruang ramah ibu dan anak di setiap lokasi pengungsian. Langsung. Baik, di sini saya sebagai sektor pencegahan dan penanganan gizi buruk dan gizi kurang, di mana agensi pelaksana yang pertama itu ada BSI Umat LSM, kemudian tipe bantuan nutrisinya itu ada dapur umum, kemudian keterangan aktivitasnya itu penyediaan tenaga kerja lokal pemasak di Kecamatan Ambara, Saliwan, dan Rawan, yang pada saat ini berlangsung pada tanggal 12 November 2023 sampai 26 November 2023. Kemudian jenis penerimanya itu masyarakat terdampak. Kemudian total penerimaan yang dijangkau itu ada 1,5 juta. Kemudian agensi pelaksana yang kedua itu ada Persagi dan Universitas Sanubarijaya, di mana tipe bantuannya itu konselor. Kemudian keterangan aktivitasnya itu edukasi pemberian makan bayi dan anak di Kecamatan Ambara, Saliwang, dan Rawang, yang saat ini berlangsung pada tanggal 13 November 2023 sampai dengan 15 November 2023, di mana jenis penerimanya itu ada ibu hamil dan ibu nifas. Kemudian total penerima yang dijangkau itu anak usia 6 sampai 23 bulan, totalnya 4.655. Kemudian yang ketiga ada Universitas Sanubarijaya, di mana tipe bantuannya ada PMT. Kemudian keterangan aktivitasnya yaitu PMT ibu hamil di Kecamatan Ambara, Saliwang, dan Rawang, yang pada saat ini berlangsung pada tanggal 13 November 2023 sampai dengan 16 November 2023, di mana jenis penerimanya itu ibu hamil. Kemudian total penerima yang dijangkau itu ibu hamil total 15.368. Baik, itu saja. Kemudian saya serahkan ke saudari Fania. Baik, di sini saya Ausyari Supadia akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yaitu agensi pelaksana dari LSM Dompet Duafa, yang tipe bantuannya itu bubur dan susu formula, yang pada Kota Ambara, Saliwang, dan Rawang. Keterangan aktivitasnya itu sedang berlangsung pada tanggal 14 November 2023 sampai 15 November 2023. Jenis penerima yaitu ibu menyusui dan ibu nifas.
Total penerima yang dijangkau yaitu anak usia 0 sampai 23 bulan dengan total 6.096 jiwa. Baik, selanjutnya ada aksi cepat tepat dengan tipe bantuannya itu peralatan bayi dan ibu. Keterangan aktivitasnya itu mendistribusikan perlengkapan bayi dan ibu di lokasi pengungsian di Kecamatan Ambara, Saliwang, dan Rawang yang sedang berlangsung pada tanggal 15 November 2023 sampai dengan 17 November 2023 dengan jenis penerima yaitu ibu menyusui dan ibu nifas dengan total penerima yang dijangkau yaitu sebesar 7.813 jiwa. Selanjutnya ada agensi pelaksana yaitu Dompet Bencana LSM dengan tipe bantuan relawan sanitasi lingkungan dengan keterangan aktivitas yaitu edukasi PHBS di Kecamatan Saliwang, Rawang, dan Ambara yang sedang berlangsung pada tanggal 13 November 2023 sampai dengan 16 November 2023 dengan jenis penerima ibu menyusui dan ibu nifas. Total penerima yang dijangkau anak usia 0 sampai 5 bulan. Yang terakhir ada tim gerak cepat Kementerian Kesehatan yang tipe bantuannya suplementasi gizi. Keterangan aktivitas pemberian vitamin Fe pada ibu hamil dan pemberian vitamin Fe pada remaja putri di Kecamatan Ambara, Saliwang, dan Rawang yang sedang berlangsung pada tanggal 12 November 2023 dan sampai dengan 26 November 2023 pada ibu hamil dengan total 15.430 jiwa. Selanjutnya pada suplemen zat besi pada remaja putri diberikan itu 1 kali per minggu dengan 2 kali pemberian dengan jenis penerima remaja putri dengan total 890 jiwa remaja putri. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, pertanyaan saya ialah kan tadi telah kita jelaskan semua mengenai kelompok rentan pada titik pengungsian. Jadi pertanyaan saya bagaimana pelaksanaan atau bagaimana teman-teman ini memobilisasi pelaksanaan kelompok rentan pada titik pengungsian ini, apakah berjalan dengan baik? Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab saja. Menurut data terbaru dengan 60% fasilitas kesehatan yang beroperasi pada wilayah terdampak, hanya beberapa di antaranya yang memiliki fasilitas rawat inap untuk penanganan anak gizi kurang dan gizi buruk. Selain itu, tenaga kesehatan yang terlatih penanganan gizi buruk terpadu pada balita sangat terbatas. Namun dengan adanya tenaga pendamping dari Persagi dan 50 relawan yang diturunkan oleh Dompet Bencana diharapkan dapat membantu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ada saya. Ya. Jadi untuk sektor pencegahan dan penanganan gizi buruk dan gizi kurang ini, apakah ada kendala yang ingin Anda sampaikan? Baik, maksud saya, menurut data informasi yang kami terima, terdapat 54 pengungsian yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih, serta 33 pengungsian melaporkan adanya penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk merawat diri mereka. Sehingga kami berharap adanya alokasi relawan di lokasi yang membutuhkan serta penanganan sanitasi air bersih yang perlu disegerakan. Sekian dari saya kembalikan ke Saudari Dian Salva. Baik, demikian dari pemaparan dan diskusi kita hari ini mengenai kejadian gempa di daerah Provinsi Sanubari yang dimana kita telah memaparkan mengenai agenda Suplastra Gizi dan apa saja situasi terkini yang terjadi serta update kendala dan kesenjangan pada proses pelaksanaan ataupun perencanaan. Nah, dengan menyebut kalimat Alhamdulillah dan puji syukur, saya akhiri rapat hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.